Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 16 Mei 2022, Hari Raya Waisak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kartu tanda penduduk atau KTP menunjukkan identitas kita sebagai pribadi yang dewasa. Dengan memiliki KTP, kita akan memperoleh hak-hak secara sipil sebagai pribadi yang dewasa. Seperti contohnya kita bisa buat SIM, surat untuk izin mengemudi. Kita bisa mengikuti pemilu dan pilkada dan juga menjadi syarat untuk perkawinan secara sipil. Lantas, identitas apa yang kita kenakan sebagai pengikut Kristus? Tentu, kita menjadi seorang Katolik bukan tulisan di KTP saja. Namun kekatolikan kita dikenali melalui kesaksian hidup nyata yang kita buat dalam keseharian hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Ia bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Sabda ini saya kira jelas sekali mengajak kita sebagai murid-murid Tuhan untuk berpedoman pada perintah Tuhan dan menunaikannya dalam hidup. Kesaksian inilah yang menjadi identitas kita sebagai orang Katolik. Lebih lanjut, Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya engkau nyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Siapakah Yudas yang bukan Iskariot ini? Dalam kelompok 12 murid, Yudas yang bertanya ini menunjuk pada sosok Yudas Tadeus atau Yudas anak dari Yakobus. Yang ditanyakan oleh Yudas Tadeus dalam bahasa sekarang mungkin akan berbunyi begini, "Untuk apa engkau kasih tahu dirimu kepada kami? Kami kan sudah kenal engkau. Kenapa engkau tidak mewartakan dirimu kepada orang-orang lain?" Yudas tidak mengerti bahwa saatnya Yesus hampir tiba. Dan kepada para muridnya lah
Ia menitipkan amanatnya agar para murid bersaksi dan mewartakan Injil Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun juga adalah murid-murid Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk bersaksi dalam kehidupan ini. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui perbuatan nyata kita. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.